Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku yang kami sayangi, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan saat ini kita masih bisa menjalankan ibadah Ramadan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan materi pesantren Ramadan SMP Negeri 1 Tangerang tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Silakan mengikuti. Marilah pelajaran ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan pesantren Ramadan kali ini adalah keikhlasan dan kesabaran melaksanakan ibadah puasa di tengah pandemi corona. Yang menjadi pokok bahasan pada materi ini yaitu yang pertama adalah pengertian ikhlas, kedua kategori ikhlas, tiga dalil tentang ikhlas, empat tata cara berbuat ikhlas, lima keutamaan ikhlas, enam pengertian sifat sabar, tujuh dalil tentang sifat sabar, 8. Macam-macam sabar, 9. Manfaat sifat sabar, 10. Keikhlasan dan kesabaran melaksanakan puasa Ramadan di tengah COVID-19. 1. Pengertian ikhlas. Secara terminologis, ikhlas adalah mengarahkan segala orientasi tujuan dan amalannya hanya karena Allah dan membersihkannya dari segala kepentingan duniawi. Menurut Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa pengertian ikhlas. Di antaranya, 1. Ikhlas adalah kamu tidak menuntut seseorang yang menyaksikan atas amalanmu selain Allah dan tidak mencari yang memberikan ganjaran atas amalanmu selain Allah Subhanahu wa taala. 2. Ikhlas dengan menjadikan Allah satu-satunya yang ditujuan dalam ketaatan. 3. Ikhlas itu sejajarnya amalan seseorang hamba baik di dalam lahir terang-terangan atau yang di dalam batin atau tersembunyi. Jadi intinya bahwa ikhlas itu adalah melaksanakan segala sesuatu ibadah yang hanya mengharapkan imbalan atau penilaian hanya dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Secara kategori ikhlas dapat dibagi menjadi dua. Yang A, ikhlas dalam beramal atau beribadah. Artinya kita berniat ikhlas dalam beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan perintahnya, memenuhi panggilannya. Yang B, ikhlas dalam mencari pahala, yaitu suatu keinginan untuk menggapai keselamatan di akhirat dengan cara melakukan amal saleh. Dengan kata lain, amal kebajikan sebenarnya dapat diiringi dengan dua keikhlasan. Ikhlas beribadah karena Allah dan ikhlas beribadah karena memohon pahala akhirat. 3. Dalil tentang ikhlas. Yang pertama yaitu surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Yang kedua adalah surah Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaknya ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam ibadahnya. Yang ketiga yaitu merupakan hadis Nabi yang diriwayatkan Al-Hakim dari Mu'ad bin Jabal. Sesungguhnya ia pernah meminta wasiat kepada Rasulullah SAW ketika hendak pergi ke Yaman. Maka Rasulullah bersabda, laksanakan dinmu atau agama Islam dengan ikhlas
maka cukup bagimu amal yang sedikit. Tata cara berbuat ikhlas. Adapun tata cara berbuat ikhlas, yaitu yang pertama adalah A. Memahami bahwa ibadah puasa yang kita lakukan atas izin Allah, karena tanpa kehendak Allah tidak ada manusia yang bisa mengerjakan apapun. Yang B. Meyakinkan diri kita bahwa ibadah puasa yang sedang kita lakukan itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu. Yang C. Menanamkan dalam diri kita bahwa ibadah puasa yang kita lakukan itu semata-mata untuk Allah dan mencari ridho serta pahala dari Allah. Yang kelima, keutamaan ikhlas. Yang A. Orang ikhlas tidak akan diperdaya oleh setan, sesuai dengan surat Al-Hijr ayat 39-40 yang artinya, ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka. Yang B. Ikhlas merupakan syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, dalam menjalankan agama dengan lurus, supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Yang C. Ikhlas merupakan salah satu ciri khas ibadahnya para nabi, sesuai dengan surah Al-Fat 29. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka bekas sujud. Yang keempat, ikhlas akan menjadi inner power atau kekuatan batin bagi seorang dalam melaksanakan amal ibadah. Motivasi ibadahnya hanya untuk Allah semata, sesuai dengan surat Al-An'am ayat 162 yang artinya, katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. 6. Pengertian sifat sabar. Secara bahasa, sabar berasal dari bahasa Arab, yakni diambil dari kata sobaro yasbiru yang artinya menahan. Secara istilah, sabar yakin ialah menahan diri dari berbagai macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau dengan kata lain menahan diri dari hal yang tidak disukai dan dibenci oleh Allah. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimakumullah berkata, sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menahannya dari perbuatan maksiat kepada Allah, serta menjaganya dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah. Jadi dapat disimpulkan bahwa sabar yaitu menahan diri kita agar tidak mudah marah, benci, dendam, tidak mudah putus asa, berkeluh kesah, serta melatih diri agar selalu melakukan ketaatan dan membentengi diri kita untuk tidak melakukan perbuatan keji dan kemaksiatan. 7. Dalil sifat sabar. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang kedua yaitu surah Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba' ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Artinya, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga yaitu
ada sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai, Abu Dawud, Malik dan Ad-Darimi yang bunyinya, wa may yatasabbaru yusabbarullah wa ma utiya ahadun ata'a khairan wa awsa'a minas sabr, yang artinya barang siapa yang sabar akan disabarkan Allah, dan tidak ada pemberian Allah yang paling luas dan lebih baik daripada kesabaran. 8 macam-macam sabar. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala bukanlah hal yang mudah bagi sebagian orang, maka akan terasa berat sehingga membutuhkan kesabaran yang tinggi, seperti sabar dalam melaksanakan salat 5 waktu tepat pada waktunya. Yang kedua, sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah. Apabila mendapat cobaan, maka bersabar dan ikhlas dengan apa yang menimpanya tersebut, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang sabar. Yang ketiga, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Menjauhi segala sesuatu yang haram dan dilarang Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk maksiat itu memang menyenangkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala melarangnya, sehingga orang-orang yang beriman wajib untuk menjaga dan menahan diri dari segala bentuk maksiat. 9. Manfaat sifat sabar. 1. Sabar merupakan akhlak para rasul, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 34, yang artinya, sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelummu, maka mereka pun bersabar menghadapi tindakan pendustaan tersebut, dan mereka pun disakiti sampai datanglah kepada mereka pertolongan kami. Yang kedua, sabar adalah ladang pahala tanpa batas, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 10, yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ketiga, sabar membuahkan kebahagiaan hidup, sebagaimana surat Al-Asr ayat 1-3, demi masa sesungguhnya seluruh manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati untuk menepati kesabaran. Yang keempat, sabar penopang keimanan, sebagaimana hadis riwayat Muslim yang artinya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, sesungguhnya semua urusannya adalah baik untuknya, dan hal itu tidak kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila dia mendapatkan kesenangan, maka dia pun bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan untuknya. Apabila dia ditimpa kesulitan, maka dia pun bersabar, maka hal itu juga sebuah kebaikan untuknya. Yang kelima, sabar mencegah fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 24, yang artinya, dan kami menjadikan di antara mereka para pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami, ketika mereka bisa bersabar dan senantiasa meyakini ayat-ayat kami. 10. Kaitan keikhlasan dan kesabaran menjalankan puasa Ramadan di tengah wabah COVID-19. Puasa Ramadan tahun ini diwarnai dengan situasi pandemi COVID-19. Namun kegembiraan dan semangat untuk menyambutnya tak boleh surut. Umat muslim harus tetap meningkatkan keimanan dan memperbanyak ritual ibadah yang bisa dilakukan walaupun hanya di rumah, seperti tadarus Al-Quran, qiyamul lail, dan sholat tarawih. Menjalankan ibadah puasa harus benar-benar dengan niat ibadah, bukan terpaksa atau ikut-ikutan. Meskipun banyak hal yang disayangkan karena tidak bisa dilakukan pada bulan puasa tahun ini, bukan berarti hal tersebut mengurangi niat ibadah puasa kita. Selain itu, karena sedang mengalami pandemi virus corona, selama berpuasa nanti usahakan untuk tidak terlalu kelelahan dan mengkonsumsi makanan sehat ketika sahur dan buka puasa untuk menjaga daya tahan tubuh.
Oleh karena itu, agar puasa kita tetap berjalan dengan baik di tengah wabah COVID-19, kita perlu perhatikan surat edaran dari WHO. Yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi dan hidrasi saat berbuka. Kekebalan tubuh yang ekstra saat bulan Ramadan tentu harus dimiliki. Selain mempertahankan stamina di kala bekerja dan berpuasa, cukup asupan gizi pun bisa meminimalkan risiko terinfeksi COVID-19. Kedua, tetap menjalankan aktivitas fisik. Aktivitas fisik juga dihimbau untuk tetap dilakukan selama berpuasa. Meski memang ada pembatasan secara intensitas dan jenis gerakan yang dipilih, namun ini penting untuk tetap menjaga kebugaran. Tiga, menghindari penggunaan rokok dan tembakau. Penggunaan tembakau tidak disarankan dalam situasi apapun, termasuk selama Ramadan dan saat pandemi COVID-19, sebab perokok umumnya sudah memiliki kapasitas paru-paru yang berkurang. Yang keempat, memperhatikan pembatasan fisik dan kebersihan diri saat beramal. Bulan suci Ramadan rasanya tidak lengkap tanpa pemberian amal kepada orang yang membutuhkan dan para yatim piatu. Walaupun kita melaksanakan ibadah puasa di tengah wabah COVID-19 ini, tapi banyak hikmah yang bisa kita ambil dari hal tersebut. Yang pertama, umat muslim bisa punya banyak waktu untuk menjalankan amalan baik, seperti membaca Al-Quran dan yang lainnya. Dua, lebih fokus menjaga kualitas puasa, sebab ada beberapa hal yang membuat kualitas atau pahala puasa berkurang. Di antaranya adalah ghibah atau gosip, menatap lawan jenis yang bukan mahramnya dengan syahwat dan berkata dusta. Tiga, kembali kepada keluarga yang awalnya masing-masing keluarga sibuk dengan pekerjaannya. Dengan adanya wabah ini, anggota lebih banyak bertemu di rumah. Empat, memperdalam ilmu agama yang awalnya kita mengandalkan orang lain dalam beribadah. Dengan keadaan ini, kita mau tidak mau harus bisa sendiri seperti berdoa dan yang lainnya. Demikianlah materi yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.